Kalau mendengar kata Lombok, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah pantainya yang indah, bukit-bukitnya yang tinggi yang memanjakan mata, serta destinasi wisata lainnya. Tapi setelah saya melakukan observasi, saya malah menemukan hal yang tidak kalah menariknya. Bukan tentang lautnya, bukan juga tentang pemandangannya, tetapi tentang sebuah desa di mana yang sampai hari ini masih mempertahankan cara hidupnya, tradisinya, nilai-nilainya, nilai budayanya yang diwariskan secara turun-temurun. Tempat itu adalah Desa Sade. Jujur saja, sebelum saya datang ke sana, saya mengira Desa Sade itu adalah hanyalah sebuah desa adat yang dijadikan tempat wisata. Tetapi setelah melihat langsung kehidupan masyarakatnya, pandangan saya justru berubah. Di mana saya merasa sedang melihat bagaimana sebuah budaya itu benar-benar hidup, bukan sekedar dipamerkan kepada wisatawan. Benar, saya juga merasakan hal yang sama. Bahkan sebelum observasi dimulai, saya membayangkan Desa Sade hanya dipenuhi oleh rumah-rumah tradisional yang masih dipertahankan bentuknya. Namun ternyata yang membuat tempat ini begitu menarik justru bukan hanya bangunannya. Begitu memasuki kawasan Desa Sade, suasananya terasa sangat berbeda. Masyarakat beraktivitas seperti biasa, ada yang menyambut wisatawan dengan ramah, ada ibu-ibu yang sedang menenun di depan rumahnya, anak-anak bermain di sekitar halaman, dan semua terlihat begitu alami. Saat itulah saya mulai menyadari nih bahwa Desa Sade bukan sekedar tempat wisata budaya, tetapi desa ini adalah ruang hidup masyarakat suku Sasak yang masih menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman. Halo semuanya, saya Tias. Saya Nilu. Selamat datang di podcast Kajian Budaya. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kalian bertanya nih kepada kami, kenapa kami memilih Desa Sade sebagai lokasi observasi. Jadi seperti kita tahu, di Lombok itu banyak sekali tempat yang bisa dijadikan objek kajian budaya. Tetapi di sini Desa Sade lebih menarik perhatian kami karena Desa Sade ini merupakan salah satu kawasan yang mampu mempertahankan budaya mereka di era perkembangan yang terus berubah. Di era modern seperti sekarang, ketika teknologi berkembang dan juga gaya masyarakat juga ikut berubah, mempertahankan tradisi tertentu bukanlah hal yang mudah. Di sini ada juga banyak sekali tantangan. Dan juga disinilah menjadi alasan kita untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat Desa Sade menjaga budaya tersebut agar tetap hidup. Dan ternyata setelah datang langsung, kami menemukan bahwa budaya di Desa Sade bukan hanya terlihat ketika ada acara atau perayaan tertentu, bahkan justru budaya hadir itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara masyarakat bangun rumah, cara mereka berinteraksi dengan sesama warga, aturan adat yang masih dijalankan, sehingga aktivitas aktivitas menenun yang dilakukan oleh para perempuan. Hal sederhana ini menurut kami justru menjadi bagian paling menarik untuk dikaji. Jadi kalian harus tahu bahwa Desa Sade terletak di Kecamatan Bujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Desa ini merupakan salah satu perkampungan adat suku Sasak yang masih mempertahankan kehidupan tradisionalnya hingga saat ini. Meskipun sudah menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang cukup terkenal, masyarakat Desa Sade tetap menjalankan aktivitas mereka sehari-hari seperti biasanya. Mereka tidak mengubah identitas budaya mereka hanya karena banyak wisatawan yang berkunjung. Hal inilah yang menurut saya menjadi daya tarik utama Desa Sade. Betul sekali. Selama observasi berlangsung, kami melihat bahwa kehidupan masyarakat di sana berjalan dengan sangat alami. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, petenun, dan sebagian lainnya juga terlibat dalam aktivitas pariwisata, seperti menjadi pemandu lokal atau memperkenalkan hasil kerajinan kepada wisatawan. Yang menarik, perkembangan pariwisata ternyata tidak membuat masyarakat meninggalkan tradisi mereka. Justru budaya yang mereka miliki menjadi identitas yang terus dijaga sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Ada satu hal yang menarik perhatian saya saat berkunjung pertama kali di kawasan Desa Sade, di mana suasananya tenang, bersih, dan rumah adatnya tersusun rapi. Rumah-rumah adat berdiri berdampingan dengan bentuk yang hampir seragam, tidak terlihat bangunan modern yang mencolok. Dari situ saja sudah melihat bahwa masyarakat di sini benar-benar berusaha mempertahankan keaslian lingkungan tempat tinggal mereka. Namun semakin lama kami berada di sana, saya menyadari bahwa yang paling menarik bukan hanya bangunannya, melainkan kehidupan yang ada di desa tersebut. Budaya di Desa Sade tidak hanya menjadi cerita tentang masa lalu, tetapi masih benar-benar dijalankan hingga sekarang. Saya setuju. Selama observasi, kami juga melihat bahwa masyarakat di sana memiliki hubungan sosial yang sangat erat. Mereka saling mengenal satu sama lain, saling membantu ketika ada kegiatan bersama, dan tetap menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami juga mendapatkan informasi bahwa kehidupan masyarakat di Desa Sade dipimpin oleh seorang klien adat. Menariknya, peran klien adat bukan hanya sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai sosok yang dipercaya untuk menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Beliau memimpin musyawarah desa, membantu menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat, serta memastikan berbagai aturan adat tetap dijalankan secara selaras dengan kehidupan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Menurut saya, keberadaan klien adat ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sade tidak hanya memiliki struktur kepemimpinan, tetapi juga memiliki mekanisme sosial yang menjaga keharmonisan di dalam desa. Kalau kita melihatnya dari perspektif kajian budaya, kondisi ini sejalan dengan pendekatan fungsionalisme, di mana yang memandang bahwa setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Dalam konteks Desa Sade, keberadaan klien adat bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau tadi kita membahas gambaran umumnya, sekarang saya ingin mengajak teman-teman melihat lebih dekat bagaimana kehidupan masyarakat di Desa Sade. Jujur, saat pertama kali saya masuk ke kawasan desa, saya merasa suasananya sangat berbeda dibandingkan perkampungan yang saya pernah temui.
Jalannya memang sederhana, rumah-rumah adat yang berdiri berjejer dengan bentuk yang hampir seragam, dan yang paling terasa adalah suasananya yang sangat tenang. Di sana tidak terdengar hiruk pikuk seperti perkotaan. Seperti di perkotaan, justru yang lebih sering terdengar adalah percakapan antar warga, suara alat tenun yang sedang digunakan, dan aktivitas masyarakat yang berlangsung seperti hari-hari biasanya. Menurut saya, suasana seperti itu membuat Desa Sade terasa bukan seperti tempat wisata, tetapi benar-benar seperti sebuah desa yang masih menjalankan kehidupan berdasarkan budaya yang mereka miliki. Saya juga merasakan hal yang sama karena semakin lama berada di sana, saya justru semakin sadar bahwa budaya di Desa Sade itu tidak hanya terlihat dari rumah adat atau pakaian tradisionalnya saja. Budaya itu terlihat dari cara kita berinteraksi, dari cara masyarakat berinteraksi, mereka saling menyapa, saling membantu, dan terlihat sangat menghargai satu sama lain. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami juga mengetahui bahwa kehidupan masyarakat di sana masih diatur oleh aturan adat yang cukup ketat. Meskipun begitu, aturan tersebut bukan untuk membatasi masyarakat, melainkan menjadi pedoman agar kehidupan di desa tetap harmonis. Salah satu hal yang menurut saya cukup menarik adalah tentang sistem kepemimpinan. Kami mendapatkan informasi dari membaca beberapa penelitian di internet tentang Desa Sade, bahwa masyarakat di Desa Sade dipimpin oleh seorang klan adat. Dan saya baru memahami nih bahwa peran beliau lebih besar daripada sekedar kepemimpinan desa. Beliau menjadi sosok yang dipercaya untuk menjaga nilai-nilai adat. Pemimpin musyawarah ketika ada persoalan antar warga, serta memastikan tradisi yang diwariskan oleh leluhur tetap dijalankan dengan baik. Yang menariknya lagi, proses pemilihannya juga dilakukan melalui musyawarah mufakat. Jadi masyarakat benar-benar memilih seseorang yang dianggap mampu menjaga kepercayaan dan keharmonisan bersama. Menurut saya, hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sade memiliki sistem sosial yang masih berjalan dengan sangat baik. Kalau kita melihat dari sudut pandang kajian budaya, setiap masyarakat pasti memiliki cara masing-masing untuk menjaga keteraturan hidupnya. Dalam perspektif fungsionalisme, setiap unsur yang ada di dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu agar kehidupan tetap berjalan seimbang. Nah, keberadaan kalian adat menurut saya menjadi salah satu contohnya. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga menjadi penjaga nilai, penegah ketika terjadi persoalan, sekaligus penghubung antara adat yang diwariskan oleh leluhur dengan kehidupan masyarakat saat ini. Jadi di sini adat itu yang ada di Desa Sade bukan hanya dipertahankan sebagai cerita masa lalu, tetapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki pemimpin adat, masyarakat Desa Sade juga masih memegang norma-norma sosial yang kuat. Norma tersebut mengatur banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara menghormati tetangga, tata krama ketika berinteraksi, hingga tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan desa. Hal ini seperti mungkin terlihat sederhana, tetapi justru menjadi dasar yang membuat hubungan antar warga tetap harmonis. Yang menariknya, ketika ada masyarakat yang melanggar aturan atau norma yang berlaku, penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah. Tujuannya bukan untuk memberikan hukuman semata, tetapi mengembalikan hubungan baik antar warga dengan tetap rukun.
Menurut saya, cara seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Sade lebih mengutamakan kebersamaan daripada kepentingan pribadi. Kalau kita hubungkan dengan kajian budaya, norma sosial seperti ini menjadi bagian dari identitas masyarakat tersebut. Karena budaya sebenarnya bukan hanya terlihat melalui benda-benda tradisional, tetapi juga melalui kebiasaan, nilai, dan cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Hal lain yang kami pelajari juga yaitu tentang spiritual kehidupan masyarakat desa Sade. Mayoritas masyarakat di sana memeluk agama Islam. Kami juga mengetahui bahwa beberapa tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka masih tetap mereka dipertahankan, terutama dalam berbagai upacara adat dan daur kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara keyakinan agama yang dianut dengan warisan budaya yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Menurut saya, justru disinilah letak keunikan desa, Sade. Budaya tidak selalu bertentangan dengan perkembangan zaman ataupun dengan agama yang dianut masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mampu menyesuaikan keduanya sehingga dapat berjalan dengan berdampingan. Dalam kajian budaya, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa budaya bersifat dinamis. Budaya dapat beradaptasi dengan perubahan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Itulah yang membuat desa Sade masih mempertahankan identitasnya hingga sekarang. Nah, setelah kita memahami bagaimana kehidupan masyarakat desa Sade yang diatur dari norma-norma, dari nilai-nilai yang mereka pegang, di sini saya juga akan menyampaikan salah satu hal yang tidak kalah menariknya, yaitu kita membahas tentang rumah adat yang menjadi ciri khas desa Sade. Karena jujur, pada awalnya saya mengira bahwa rumah-rumah tersebut hanya dipertahankan sebagai daya tarik wisata. Tetapi setelah saya mencari beberapa informasi dari internet, bahwa ternyata setiap bagian rumah memiliki makna yang filosofinya yang sangat dalam. Betul sekali. Mulai dari bahan bangunan, pembagian ruang di dalam rumah, sampai bentuk pintunya. Semuanya bukan dibuat tanpa alasan, justru melalui rumah-rumah adat, itulah masyarakat desa Sade mewariskan banyak nilai kepada generasi berikutnya. Kalau bicara tentang desa Sade, rasanya memang belum lengkap kalau kita belum membahas rumah adatnya. Karena begitu memasuki kawasan desa, hal paling pertama langsung mencuri perhatian kami adalah deretan rumah tradisionalnya yang masih kokoh berdiri hingga sekarang. Sekilas memang terlihat sederhana, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, atapnya menggunakan ilalang atau jerami, sementara rangka bangunannya berasal dari kayu. Namun, setelah mendengar penjelasan dari narasumber, saya baru memahami bahwa kesederhanaan itu justru menyimpan filosofi yang sangat dalam. Rumah adat di desa Sade dikenal dengan nama Balai Tani. Menariknya lagi, rumah ini dibangun hampir seluruhnya menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka. Bahkan dalam proses pembangunannya tidak menggunakan paku besi, melainkan memanfaatkan pasak kayu untuk menyatukan setiap bahan bangunan. Awalnya saya mengira cara seperti itu dilakukan karena keterbatasan bahan, tetapi ternyata bukan. Cara membangun rumah seperti ini memang sengaja dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya yang telah dijaga oleh masyarakat Sasak selama bertahun-tahun.
Saya juga sempat berpikir seperti itu. Di zaman sekarang tentu akan jauh lebih mudah kalau rumah itu dibangun menggunakan semen atau material modern. Namun masyarakat desa Sade di sini memilih tetap mempertahankan bentuk dan cara pembangunannya yang tradisional. Menurut saya keputusan itu menunjukkan bahwa bagi mereka rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi rumah juga menjadi simbol identitas budaya yang harus dijaga. Kalau kita melihat dari perspektif kajian budaya, hal ini sejalan dengan pandangan Clifford Geertz yang menjelaskan bahwa budaya hidup melalui simbol-simbol yang dipahami bersama oleh masyarakat. Artinya, rumah ada di desa Sade bukan hanya sekedar bangunan fisik. Cara membangunnya, bahan yang digunakan, hingga bentuknya merupakan simbol yang terus mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Jadi di sini budaya tidak hanya diceritakan dari mulut ke mulut, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk yang setiap harinya mereka tepati. Hal lain yang menarik juga bagi kita adalah pembagian di dalam ruangan balai tani. Awalnya saya mengira pembagian ruangan di dalam rumah hanya dibuat berdasarkan kebutuhan keluarga. Tetapi ternyata setiap ruangan itu memiliki fungsi sekaligus maknanya tersendiri. Ada bagian yang digunakan sebagai ruang keluarga dan tempat beristirahat. Ada pula ruangan yang diperuntukkan untuk menerima tamu. Dari beberapa informasi yang kita dapat di internet, kami mengetahui bahwa pembagian ruangan tersebut bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat. Misalnya terdapat ruangan yang bersifat lebih privat untuk keluarga, sementara bagian lainnya menjadi ruang terbuka untuk menyambut tamu. Menurut saya, pembagian seperti ini mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan. Di satu sisi, masyarakat tetap menjaga ruang pribadi keluarganya, tetapi di sisi lain mereka juga menunjukkan keterbukaan dan keamarahan kepada siapapun yang datang berkunjung. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menunjukkan bagaimana nilai budaya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, rumah bukan hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi juga menjadi ruang yang mengajarkan cara masyarakat membangun hubungan dengan keluarga maupun dengan orang lain. Nah, ada satu bagian lagi yang menarik perhatian yang bisa kita bahas, yaitu pintunya. Karena kalau kita lihat-lihat, rata-rata penduduk di sana itu, rumahnya itu pintunya pendek-pendek, kecil-kecil, dan lebih rendah dibandingkan rumah pada umumnya. Karena hampir semua orang yang masuk pasti harus sedikit menundukkan badan mereka. Awalnya saya mengira itu hanya karena ukuran rumah yang memang tidak terlalu besar. Pintunya yang rendah itu dibuat dengan sengaja. Kenapa sengaja? Karena tujuannya itu bukan semata-mata karena bentuk bangunannya, melainkan agar setiap orang yang masuk ke dalam rumah secara otomatis menundukkan kepala. Gerakan itu sederhana menjadi simbol kehormatan kepada pemilik rumah. Menurut saya, filosofi ini sangat menarik karena tanpa ada tulisan atau aturan yang ditempelkan di depan rumah, setiap tamu sudah diajarkan untuk bersikap sopan sejak pertama kali melangkah masuk. Wow, jadi begitu ya. Dan justru itu saya merasa budaya itu bekerja dengan cara yang sangat halus. Tidak selalu melalui nasihat yang panjang atau aturan tertulis, tetapi melalui simbol-simbol sederhana yang terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalau dikaitkan lagi dengan konsep budaya, menurut Clifford Geertz, simbol-simbol seperti pintu rumah ini memiliki makna yang dipahami bersama oleh masyarakat. Mungkin bagi orang luar, pintu itu hanya terlihat rendah, namun bagi masyarakat desa Sade,
Pintu tersebut mengandung pesan tentang rasa hormat, kesopanan, dan bagaimana seseorang harus bersikap ketika bertamu. Karena menurut saya, inilah yang membuat budaya itu terasa hidup. Karena nilai-nilainya tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Selain balai tani, kami juga melihat bangunan lain yang bentuknya cukup khas, yaitu balai lumbung. Bangunan ini digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen masyarakat, terutama padi. Kalau diperhatikan, bentuknya memang berbeda dengan rumah tempat tinggal. Letaknya dibuat lebih tinggi dengan tiang-tiang penyangga yang kokoh. Fungsinya untuk menjaga hasil panen agar tetap aman dari kelembapan maupun gangguan hewan. Namun, menurut saya, balai lambung juga menunjukkan bahwa masyarakat desa sangat menghargai hasil panen mereka. Menyimpan hasil panen dengan baik merupakan bentuk rasa syukur sekaligus cara menjaga keberlangsungan kehidupan berkeluarga. Betul, dan menurut saya dari balai lumbung kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat mempersiapkan kebutuhan kehidupan mereka untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya memikirkan kebutuhan hari ini, tetapi juga bagaimana hasil panen tersebut dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa budaya juga mengajarkan cara masyarakat mengelola kehidupan secara bijaksana. Hal lain yang juga menarik perhatian kami adalah bagaimana masyarakat Desa Sade menghadapi perkembangan zaman. Walaupun mereka masih mempertahankan adat dan tradisi, bukan berarti mereka menutup diri terhadap pendidikan. Kami juga mencari banyak informasi melalui internet bagaimana anak-anak di Desa Sade tetap menempuh pendidikan formal di sekolah-sekolah sekitar, seperti di wilayah Rambitan maupun di daerah lainnya. Bahkan beberapa pemuda Desa Sade juga melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Praia maupun di Mataram. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa menjaga budaya tidak berarti menolak kemajuan. Justru masyarakat Desa Sade memberikan contoh bahwa pendidikan dan budaya bisa berjalan berkembang berdampingan. Mereka tetap belajar, mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan identitas budaya yang mereka miliki. Dan menurut saya, ini menjadi pelajaran yang sangat penting karena seringkali kita menganggap bahwa modernisasi akan menghilangkan budaya, padahal yang kami lihat justru sebaliknya. Budaya tetap bisa bertahan selama masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaganya. Kalau saya diminta untuk memberikan pesan yang paling besar setelah saya melakukan observasi di Desa Sade, mungkin jawaban saya sederhana. Saya belajar bahwa budaya bukan hanya sesuatu yang kita baca hanya di buku atau kita lihat hanya di museum, tetapi bagaimana budaya ternyata bisa benar-benar hidup. Dia hadir dalam masyarakat, berbicara, membangun rumah, menyelesaikan masalah, hingga menjalankan kehidupan sehari-hari. Awalnya saya datang dengan tujuan memenuhi tugas observasi saja, namun ketika pulang, saya justru membawa cara pandang yang berbeda tentang bagaimana sebuah budaya mampu bertahan di tengah perubahan zaman yang terus berubah. Saya juga merasakan hal yang sama. Sebelum observasi, saya juga mengira hal yang paling menarik dari Desa Sade adalah rumah adatnya. Tetapi setelah saya melihat secara langsung, saya justru lebih kagum kepada masyarakatnya. Karena tanpa masyarakat yang harus menjalankan adat tersebut, rumah-rumah itu mungkin hanya akan menjadi bangunan biasa. Begitu juga dengan berbagai tradisi yang kita bahas tadi. Semuanya tetap hidup karena masih ada orang-orang yang percaya bahwa budaya merupakan bagian dari identitas mereka.
Menurut saya, hal ini juga meningkatkan kita bahwa pelestarian budaya tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang cukup dimulai dengan pengenalan, menghargai, lalu menceritakan kembali kepada orang lain. Dari seluruh hasil observasi yang kami lakukan, ada satu hal yang semakin menarik bagi kami. Desa Sade bukan hanya dikenal karena rumah adat atau tradisinya, tetapi karena masyarakatnya masih menjadikan budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari sistem kepemimpinan, norma sosial, rumah tradisional, hingga berbagai nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Semua saling berkaitan dan membentuk identitas masyarakat Desa Sade. Namun ada salah satu hal yang sejak awal cukup menarik perhatian kami. Hampir di setiap sudut desa, kami melihat perempuan sedang duduk dengan alat tenun tradisional di depan rumah mereka. Awalnya kami mengira kegiatan itu hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang saja. Tetapi setelah berbincang-bincang dengan narasumber, kami baru mengetahui bahwa tradisi menenun memiliki makna yang jauh lebih besar dan jauh lebih dalam lagi. Karena tradisi ini ternyata sudah diwariskan secara turun-temurun, bahkan menjadi salah satu identitas perempuan suku Sasak. Karena dahulu hasil tenun lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi saja dan juga keluarga. Namun seiring berkembangnya pariwisata, justru kain tenun menjadi sumber penghasilan yang membantu perekonomian masyarakat di Desa Sade. Menariknya lagi, di balik selembar kain tenun yang terlihat indah, ternyata ada proses yang sangat panjang, mulai dari menyiapkan benang, memberi warna, menyusun motif, hingga menenunnya menjadi sebuah kain utuh. Semua itu dilakukan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Dan menurut saya justru disitulah letak nilai budayanya. Nah, seperti apa sebenarnya proses menenun tersebut? Mengapa tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini? Dan apa makna yang terkandung di balik setiap helai benangnya? Semuanya akan kita bahas lebih dalam pada episode berikutnya. Saya Tias, Saya Nilu. terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode 2 saat kita mengupas lebih dalam tentang tradisi menenun yang menjadi salah satu warisan budaya paling berharga di Desa Sade. Sampai jumpa.